Baik, selamat siang Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar siang ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita bisa beribadah kembali di minggu ketiga di bulan September. Ya, puji Tuhan, semua karena Tuhan. Sebelum sampaikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman bagi kita ya. Kita dengarkan. Iya, bersamaan paralel dengan ibadah kita ini ada ibadah teen ya, teenagers di ruang sebelah dan juga Sunday School. Dan jam 5 sore nanti khusus anak-anak muda profesional, yang profesional Sunday service. Ya. Kita selalu ada YouTube untuk anak Sunday School, ibadah doa setiap Jumat di tempat ini pada jam 8 malam. Kita ada special event saudara untuk Bible Study, Understanding the Old Testament dari tanggal 20 September sampai 29 November. Dan jika saudara butuh bantuan doa, silakan hubungi sekretariat kita dan kita siap membantu saudara dalam apa yang bisa kita lakukan. Nah, satu hal yang saya perlu jelaskan karena ada pertanyaan tentang Bible Study ya. Ada pertanyaan kenapa sih harus bayar? Apakah gereja sangat butuh uang? Saudara, enggak. Gereja tidak menjadikan ini untuk cari uang, enggak. Saya perlu klarifikasi. 16 tahun gereja ini berjalan, belum pernah kita umumkan butuh uang. Betul ya, yang lama-lama ya. Renovasi apapun termasuk ini. Jadi maksud saya nggak usah dituduhkan Bible Study cari uang karena bayar 400.000, enggak. Ini hanya komitmen fee. Bertahun-tahun kita Bible Study, saya hanya ingin mengatakan yuk serius kalau mau belajar. Jangan hari ini ada, minggu depan nggak ada. Saya bilang saya nggak mau. Jadi itu sebabnya kita sengaja, dan ini pun uangnya saya juga nggak tahu mau buat apa nantinya. Ya. Ada ketua kelasnya di sini, departemen educationnya kita sebenarnya diskusi panjang lebar. Dan kalaupun nanti ada income ini belum tahu juga mau dibuat kemana ya. Apakah mau buat makan-makan setiap ada Bible Study, saya juga nggak tahu. Yang pasti mohon tidak berpikir bahwa gereja cari duit lewat Bible Study, enggak lah. Enggak ya, jadi tolong, belum pernah gereja kita ini membuat pengumuman butuh dana, 16 tahun lamanya. Dan saudara juga lihat, kita juga offering juga cuma 1 kali, karena kita tetap percaya Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita hanya ingin kalau saudara datang ke sini diberkati Tuhan, itu jadi cukup bagi kita. Amin saudara. Jadi sekali lagi, dana ini bukan karena apa-apa. Ini hanya komitmen fee menunjukkan saudara serius ikut 12 kali pertemuan. Sebenarnya kalau dihitung masa segitu aja sih biayanya kan gitu ya. Jadi tolong, saya perlu klarifikasi daripada saudara pikirannya lari kemana-mana karena ada yang bertanya, kok bayar begitu ya. Tolong ya, enggak ya? Oke, clear ya? Clear ya. Jadi kan kita mulai hari Selasa ini, siapkan materi, dan saya akan mengajar langsung selama 12 pertemuan. Kita akan coba blok seperti itu. Saudara, di gereja kita sudah selesai belajar surat Efesus, sudah selesai 1 Korintus sudah, kemudian 1 Petrus sudah, dan ada berapa materi-materi yang cukup banyak sebenarnya kita selesai belajar. Dalam bahkan buku Kejadian kita jadikan 1 buku sekarang, namanya 27 pelajaran dari kitab Kejadian. Dan kitab Keluaran juga sedang dalam proses untuk jadi buku dan sebagainya. Tujuan kita biarlah RPC ini jadi satu gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Amin saudara? Ya boleh ya. Jadi saya sampaikan ini bukan karena saya terganggu, enggak. Daripada saudara terganggu aja. Oke, clear ya? Nah, saudara jangan jadi tegang begitu dong. Ya, hari ini saudara, kita bersyukur pada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada satu topik yang menurut saya ini jadi jawaban atas berbagai pergumulan kita. Saudara-saudara, kita sama-sama tahu bahwa
Manusia itu berjalan dalam pikirannya. Manusia dikendalikan oleh pemikirannya. Bahkan ada statement yang mengatakan atau kata-kata quotes kutupan mengatakan manusia itu tergantung pada pikirannya. Manusia dikendalikan oleh pikirannya. Jadi apapun yang kau pikirkan itulah hidupmu. Apapun yang kau lakukan itu sebenarnya bersumber dari pikiranmu. Jadi tidak ada sesuatu yang kita lakukan secara kebetulan atau hilaf dan sebagainya, itu hanya bahasa ketika kita ingin membela diri. Tapi sesungguhnya apapun tindakan kita bermula dari pikiran kita. Nah karena itu kalau ada toleransi berpikir, saya ambil tema ini dari ayat ini saudara, dari Roma 14 ayat 1. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudara, ada dua hal di sini yang ditekankan. Yang pertama iman, yang kedua pendapat. Iman dan pendapat. Nah ternyata iman seseorang itu berbanding lurus dengan pendapatnya. Kalau orang imannya kuat, pasti pendapatnya juga dikatakan kuat. Tapi orang kalau imannya lemah, pendapatnya bisa lemah. Artinya begini, Rasul Paulus ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa ukuran iman kita tidak sama. Meskipun kita sama-sama orang Kristen, ukuran iman kita tidak sama. Nah karena ukuran iman kita tidak sama, biasanya cara berpikir kita juga pasti tidak sama tentang hidup ini. Simple sebetulnya kalau kita memahami hidup ini, setiap orang punya alasan untuk mengatakan apapun. Setiap orang punya alasan untuk melakukan apapun. Setuju saudara? Pastilah dia punya alasan. Gak mungkin ada orang tiba-tiba lakukan sesuatu tanpa ada alasan. Gak mungkin saudara. Belum lagi saya pernah katakan pada kita, dan saya kira kita semua setuju kalau kita juga mulai memikirkan hidup ini, setiap orang pola pikirnya dipengaruhi oleh masa lalunya. Yang kita sebut dengan nurani kah? Intuisi kah atau apakah namanya itu kan terbentuk oleh sejarah masa lalu. Kapan kita dibesarkan, di mana kita dibesarkan, sekolah kita, lingkungan keluarga kita, teman bergaul kita, buku yang kita baca, itu akan membentuk pola pikir kita. Saya senang saudara, dosen saya dulu ketika saya kuliah di Jogja mengatakan setiap orang punya filsafat hidup yang berbeda. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa apa yang kita pikirkan benar dan orang lain salah ketika berbeda dengan kita. Gak ada jaminan. Karena itu saudara, ada dua kata yang sering kita pahami, objektif dan subjektif. Objektif artinya apa? Kita memandang objek memang sudah begitu, tapi subjektif tergantung bagaimana kita memahami objek itu, tergantung pengalaman kita, tergantung pemahaman kita pada objek itu, maka kita kasih pendapat, betul? Karena itu bisa objek yang sama, itu dipahami secara berbeda. Nah, saudara-saudara, hampir mirip dengan itulah akhirnya Rasul Paulus mengatakan, kamu yang merasa kuat imannya, tolong lihat orang yang lemah. Dengan cara tidak mempercakapkan, tidak memperbincangkan, tidak mendiskusikan pendapatnya. Ini yang berbeda dengan kita, saudara. Kita suka mendiskusikan orang lain. Kita suka mendiskusikan pendapat orang lain. Betul enggak? Kita menjadikan hidup orang lain sebagai bahan cerita di kita. Saya 2 minggu lalu itu mengajar saudara di kelas yang karena saya punya banyak agak terlalu nggak bisa rutin ngajar setiap hari, saya minta saya minta 4 hari dari siang sampai malam saya ngajar gitu ya. Nah, kebetulan saya ajar itu adalah mata kuliah pengembangan diri. Saya katakan begini, kamu punya nggak motivasi berprestasi? Nggak perlu bandingkan dengan orang lain, bandingkan aja dengan dirimu. Dibanding tahun lalu dengan tahun ini, kamu punya prestasi enggak? Artinya apa? Kalau ada peningkatan pada kamu, berarti kamu udah punya prestasi. Tapi kalau hidup kamu masih sama seperti tahun yang lalu, saya katakan kamu enggak punya prestasi. Nah, saudara-saudara, yang saya mau katakan begini, kadang-kadang kita itu selalu merasa hidup saya tergantung pada orang.
Enggak, saudara. Hidup kita tidak tergantung pada orang. Hidup kita tergantung pada kita. Bagaimana kita menerima diri kita, bagaimana kita memahami diri kita, bagaimana kita menyemangati diri kita untuk sesuatu yang lebih baik. Amin, saudara. Saya kembali, saudara, mempercakapkan pendapatnya. Nah, akhirnya saudara, di akhir semua sesi kelas itu, salah seorang mahasiswa yang ngambil kelas saya katakan begini, Pak, saya baru paham sekarang. Saya bilang apa? Saya ikuti Bapak bicara dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Saudara, kita mulai dari jam 2 sampai jam 8 loh tuh kuliahnya. Saya ikuti, Pak. Bapak selalu bicara tentang orang-orang yang berhasil. Bapak selalu bicara positif tentang hidup. Kenapa Bapak tidak pernah cerita hal-hal yang negatif? Orang-orang yang negatif? Saya bilang begini, saya nggak mau pikiran saya dirusak dan saya tidak mau mengkoleksi kegagalan-kegagalan orang. Saya ingin memenuhi pikiran saya dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Sebab itu membuat saya termotivasi. Setuju saudara dengan saya? Tapi ada orang pikirannya dipenuhi dengan orang yang gagal, yang jatuh. Akhirnya dijadikan bahan perbincangan, dijadikan bahan percakapan. Saudara, itu tidak membuat kita bertumbuh. Mempercakapkan pendapat orang tidak membuat kita jadi orang sukses. Enggak, saudara. Justru akhirnya ketika kita percakapkan orang yang jatuh, itu buat kita merasa hebat. Karena itu saudara, ayat ini didukung dengan yang dikatakan begini dalam ayat 14. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Bisa ditangkap saudara, siapa kita? Jadi mengapa kita perlu bertoleransi dalam berpikir? Karena kita ini tidak punya hak menghakimi siapapun. Artinya apa? Ketika kita memperbincangkan orang lain dalam kekurangannya, itu sama dengan kita sedang menghakimi dia. Kasihan dia. Satu ketika Yesus dan murid-murid masuk ke satu kota. Tiba-tiba ada seorang pengemis, maaf, yang dari lahir memang dia tidak bisa melihat. Sehingga orang ini harus menggunakan keterbatasannya untuk meminta belas kasihan orang. Saudara tahu, ketika mereka melintasi tempat di mana pengemis ini datang yang buta sejak lahir, murid-murid mulai bertanya, guru, ini siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Diakah atau orang tuanya? Karena apa? Dalam pemikiran orang Yahudi pada masa itu, kalau ada anak lahir cacat, mohon maaf, itu adalah kutuk bagi orang tuanya. Tapi jawaban Yesus adalah bukan dia dan bukan orang tuanya. Yesus menolak anggapan itu, saudara. Tapi Yesus katakan apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan pada orang ini. Artinya apa? Yesus ingin mengatakan, kalau kamu melihat orang yang kurang, yang terbatas, bukan memperbincangkan dia, tapi menolong dia, supaya dia nggak lagi seperti itu. Akhirnya Yesus lakukan apa? Yesus sembuhkan orang ini dan sembuh dan bisa melihat. Itu pola pikir Tuhan. Karena itu saudara, mau dia jatuh, mau dia berdiri, itu urusan dia. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Saudara, mari coba kita evaluasi berpikir kita. Saudara, lebih tertarik membicarakan orang yang kuat, berdiri, teguh, sukses, atau orang yang jatuh? Saudara lebih suka yang mana? Sayangnya di masa lalu, ternyata Paulus melihat ada orang-orang yang suka memperbincangkan orang dalam kelemahannya. Saudara tahu, Roma pasal 14 ini, di pasal 13, di sana Paulus mulai mengatakan, hey, sebagai anak Tuhan tolong kamu hormati pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah yang ditetapkan berjaga-jaga atasmu. Dan kemudian lanjutkan dengan hiduplah dalam kasih. Sebagai bukti bahwa kita saling mengasihi adalah tidak memperbincangkan orang dalam kelemahannya. Bisa berkata amin? Sekali lagi, bukti kita punya kasih adalah kita tidak akan mendiskusikan orang dalam kelemahannya.
sakit saudara. Dalam kejatuhannya sakit. Kadang-kadang saudara, orang katakan begini, dia sudah tahu bahwa saya sedang jatuh, tapi malah dijadikan bahan diskusi. Saudara jujur, kalau kita lihat ada orang jatuh atau ada masalah, kita selalu ingin interogasi dia, mencari tahu penyebabnya. Betul enggak? Kenapa sih? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Tapi setelah tahu, oh begitu, ya udah, selesai. Tapi orang ini, apa yang terjadi pada hidup dia, saudara? Makanya itu bukan polanya Tuhan. Itu bukan pola Alkitab. Yang Alkitab mau adalah, orang sudah jatuh, jangan diperbincangkan. Kalau mau nolong, nolong aja. Enggak usah cari tahu penyebabnya. Memang salah satu yang jadi kebiasaan kita manusia, rasa ingin tahu itu tinggi sekali, betul enggak? Buktinya sudah kalau orang kerumun kita pengen tahu ada apa sih? Oh, selesai. Di pinggir jalan orang berkerumun macet gitu, kita juga rasanya pengen turun, pengen tahu ada apa? Oh, pergi. Nah, itu manusia. Hanya cukup tahu, tapi nggak buat apa-apa. Lihat, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu urusan dia dan tuannya. Urusan tuannya, bukan urusan saudara. Mau dia berdiri, mau dia jatuh. Maka jangan menghakimi. Tetapi ia akan tetap berdiri, lihat. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Artinya begini, kalaupun dia sedang lemah, jangan kita hakimi dia, oh sebentar lagi habis ini. Benar? Enggak. Tuhan berkuasa membuat dia tetap berdiri di tengah masalah dia. Sering kita saudara terlanjur menghakimi orang yang kita anggap ini tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu aja kabar dia akan jatuh. Ternyata dia bangkit, malu kita. Malu. Saya pengen tanya saudara, seandainya ada orang punya masalah, kemudian kita buat statement tentang orang ini, kita katakan begini, lihat tinggal tunggu waktu dia pasti jatuh. Tetapi daripada kita lihat, dia pasti bisa bertahan. Kira-kira lebih elegan mana saudara statementnya? Oke, seandainya ternyata dia bisa bertahan, padahal kita sudah terlanjur mengatakan, lihat, tunggu waktu dia jatuh. Malu gak kita? Malu. Tapi kalaupun kita katakan, dia pasti bisa bertahan, tapi dia akhirnya jatuh, kita mengatakan apa? Saya sudah kasih dia motivasi, tapi tunggu saja, waktu belum selesai. Sudah kita jadi ikut merasakan bebannya orang tersebut. Nah kembali saudara, yuk kita jangan ikut-ikutan. Kalau orang suka memperbincangkan kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, kita jangan ikut-ikutan. Jujur lagi viral sebenarnya ada, tapi saya nggak nyebut nama karena ini live saudara dan di rekamannya nanti di mana-mana buka orang siapa yang disebut. Tapi lagi viral sesama artis saudara, ada artis yang suka bincangin orang lain, tapi orang bincangin ini nggak peduli dia. Dia tetap fokus pada reputasi dia, pada kerja dia. Akhirnya orang yang komentar, ya kenapa ya kau nggak ditanggapi si orang itu, padahal orang itu kan udah nyerang. Satu kata, memang harus begitu, kelihatan kematangan seseorang. Kalau kita masih menanggapi orang yang menyerang kita, ya apa bedanya kita dengan dia? Betul saudara? 2 minggu lalu, saya memang suka bermedsos, saya suka. Jadi orang-orang yang suka menyerang, kebetulan ada seseorang menyerang orang lain. Saya kenal orang ini dan saya tahu yang dia serang siapa. Saya kenal. Kemudian saya merasa ke orang ini keterlaluan ya menyerangnya ya. Akhirnya saya berpikir begini, oh karena dia sakit hati maka dia punya alasan menyerang balik. Saya berpikir begini, kalau sakit hati kita jadikan alasan menyakiti orang lain, berarti kita sama dengan orang itu. Setuju saudara? Sekali lagi, kalau saya katakan ke saya lah, kalau sakit hati saya pada seseorang, saya jadikan alasan untuk menyerang orang yang menyakiti saya, berarti saya sama dengan
orang itu. Artinya begini, kalau saya tahu rasanya sakit hati, pasti dia tahu juga sakit hati. Kalau saya nggak suka disakiti, mengapa saya menyakiti orang? Yang menghentikan adalah kita. Kalau tidak kan berbalas pantun hidup ini. Betul? Dia serang kita, kita serang balik. Lama-lama itu semakin panas loh. Jadi oke lah, kembali itu urusan dia. Amin. Nggak usah perbincangan, itu urusan dia. Kita nggak boleh menghakimi. Ini alasan yang pertama. Mengapa? Karena kita tidak boleh siapakah kita? Siapa kita? Apakah kita diberi hak oleh Tuhan menghakimi orang? Enggak. Nah saudara-saudara, permasalahan terjadi, lihat. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ternyata saudara, orang Kristen masa lalu itu kan terdiri dari latar belakang agama macam-macam. Termasuk ternyata ada yang vegetarian juga menjadi orang Kristen. Nah akhirnya orang-orang Yahudi barangkali yang suka makan daging mengatakan, makan daging, rugi gak makan daging. Akhirnya disalahkan mereka, mengatakan berarti kamu belum sah Kristennya karena kamu belum makan daging. Apalagi sudah, tolong jangan menjadikan babi sebagai ukuran Kristen. Sehingga saudara mengatakan yang tidak makan babi tidak sah Kristennya. Tolong jangan, enggak ada hubungan. Makanan enggak ada hubungan dengan iman saudara. Dengan selera ya. Saudara-saudara, ada orang kena nuraninya di masa lalu. Ada. Makanya persoalan, udahlah, ngapain sih yang gitu-gitu diperdebatkan? Ngapain yang begitu didiskusikan? Ada orang hanya makan sayur-sayuran, ada orang ini. Karena memang zaman dulu saudara, memang ada hubungan makanan dengan ibadah di masa lalu. Tapi yang perlu diklarifikasi oleh Paulus adalah, dia kan sudah terima Tuhan. Lihat ini. Lihat, siapapun yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Bisa ditangkap saudara? Jadi walaupun dia hanya makan sayuran, kan toh Allah sudah menerima dia. Kalau dia hanya makan, mungkin nurani dia masih bisanya begitu. Jadi bukan masalah salah benar lagi. Ukurannya adalah mengapa kita tidak boleh menghakimi orang. Mengapa kita perlu toleran dalam berpikir. Karena walaupun dia begitu, toh Allah sudah terima dia kok. Sama seperti kita terima oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau ada orang berpendapat berbeda dengan kita, tolong pahami dia. Tolong lihat dia yang sama dengan kita. Kalau saya diterima Tuhan berarti sama. Tuhan menerima saya dengan alasan yang sama dengan dia. Karena saya sama-sama orang berdosa. Selesai. Amin saudara. Jadi kita tidak lebih baik dari orang lain. Dan orang lain tidak lebih rendah dari kita. Kita harus memandang seperti itu. Kita sama. Apalagi alasan saudara ini yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Masalah hari lagi. Ada orang terlalu fanatik dengan hari. Saya tidak tahu ada enggak saudara yang misalkan lahirnya tanggal 15. Setiap tanggal 15 bergetar jiwanya. Ada di sini? Mau bulan apapun itu, rasanya pengen dirayain. Ada enggak? Halo? Setiap tanggal 15 langsung tersentak dia. Hari lahirku, tanggal lahirku. Walaupun bulannya enggak sama. Tanpa disadari nurani saudara terlalu fanatik dengan tanggal itu. Gimana saudara? Saya waktu menikah tanggal 13. Kebetulan keluarga istri saya kan belum sejalan dengan kita, belum paham betul. Masih namanya orang Jawa masih terbawa dengan budaya-budaya masa lalu. Mereka pada protes, mau jadi apa ini nanti Elim dan Fitri? Nikah tanggal 13. Mau jadi apa mereka ini nanti? Pada saat kami acara hujan lagi. Ya ampun lengkap sudah.
Lengkap sudah. Itu kata bude dari istri saya. Saudara, lengkap sudah. Tanggal 13 hujan. Ya ampun, tinggal tunggu kabar aja kita. Sampai sekarang baik-baik aja itu. Kabarnya kabar sehat. Orang itu persoalkan tanggal. Bagi saya semua tanggal sama. Saudara ketemu hotel, lantai 14 ada enggak? Lantai 4 ada enggak? Lantai 13 ada enggak? Halo? Lantai 4 ada enggak? Tapi rumah sakit seberang ada loh lantai 4. Dia pakai lantai 4 itu. Waktu saya ke sana sama saya, loh ini beda ini. Biasanya lantai 4 enggak ada, ini ada lantai 4 ada dia. Lantai tetap 4 kan, cuma angkanya jadi bedain kan. Benar enggak? Masa mungkin ada bangun 10 lantai enggak ada lantai 4 sih? Kan hanya angkanya aja yang dihapus. Jadi sebenarnya sama aja kan? Tapi orang berarti angkanya bukan lantainya. Tapi itulah, masa gara-gara itu kita jadi bertengkar? Halo? Saya suka lantai angka 8. Sehingga kalau sudah dapat plat mobil enggak ada 8 ya saudara protes. Kalau udah angka 4 saudara tolak. Saudara, udahlah. Enggak usah itulah. Itu diskusi masa lalu lah. Amin saudara. Masalah angka, masalah hari. Ya sudah. Yang penting apa? Hati nuraninya sendiri. Nuraninya. Setiap orang berjalan dengan nuraninya. Hargai nurani setiap orang. Sekali lagi, nurani terbentuk oleh masa lalu. Nurani terbentuk dengan pengalaman, dari lingkungan, dengan pengetahuan, terbentuk nurani. Sesuatu yang mengganggu nurani kita, belum tentu mengganggu nurani orang, walaupun objeknya sama. Amin saudara. Saya pernah cerita pada saudara, ada satu desa di Jawa Timur, itu makanan khasnya itu sate bekicot. Waktu saya dulu masih di Jawa, saya diajak ke sana, disuguhin satu bekicot. Saya tanya, bekicot yang mana? Ya itu loh yang di pohon-pohon pisang. Ya ampun, pikiran saya adalah zaman saya anak-anak lihat bekicot begitu itu, kita ambil langsung kita buang gitu. Karena jijik lendirnya. Dalam hati saya, sate bekicot terpikir lendir-lendir. Padahal bagi mereka, oh ini khas loh, wah, bum. Nah, di mana bedanya saudara? Bedanya dan nurani saya terganggu karena saya tidak punya pengalaman dengan sate bekicot. Tapi nurani dia, waduh, lihat sate bekicot langsung air liur turun. Berarti pengalaman kita berbeda. Dia salah enggak? Saya salah? Ya enggak juga. Hargai dong saya, enggak makan sate bekicot. Jadi jangan hidangin itu. Ada saudara pernah coba sate bekicot? Ada di Jawa Timur di sini? Ada? Enak enggak? Enak. Oke, yuk ukurannya setiap orang diukur nuraninya sendiri. Sekali lagi, ini masalah dikaitkan dengan iman ya. Akhirnya lihat, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Jadi ukurannya di situ. Selama dia lakukan untuk Tuhan silahkan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Ukuran hidup ini adalah kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan atau bukan? Itu aja lah ukurannya. Kalau dengan memakan sesuatu dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, silahkan. Kalau dengan tidak memakan dia lebih dekat kepada Tuhan, silahkan. Itu kata Paulus. Kalau dengan menghormati hari tertentu dia lebih dekat dengan Tuhan, silahkan. Kalaupun tidak, ya silahkan. Yang penting apapun itu ia melakukannya untuk Tuhan. Selama seseorang mengatakan saya lakukan untuk Tuhan, kita nggak punya hak mengatakan atau mengkritik orang itu. Selanjutnya urusan dengan Tuhan. Amin saudara. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mati diri sendiri. Sehingga hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan, mati kita untuk Tuhan. Artinya apa? Yang penting fokus kita adalah Tuhan. Amin saudara. Yuk kita belajar, apapun saya lakukan untuk Tuhan. Apapun yang tidak saya lakukan karena saya tidak melakukannya karena untuk Tuhan.
Buatlah hidup ini sederhana, saudara. Jangan buat hidup ini rumit. Saudara, kalau baca Alkitab, khusus Perjanjian Baru, Tuhan ingin membuat hidup kita ini sesederhana mungkin. Pikiran kita seringan mungkin. Itulah sebabnya kalau saudara tahu, Matius pasal 11 itu Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus nggak mau kita punya pikiran rumit, saudara. Karena itu nggak perlu pikirkan, nggak perlu dipikirkan. Kalau ada yang sangat rumit, nggak usah pikirin, serahkan pada Tuhan. Ada banyak dari kita mengatakan, jangan kau khawatir, serahkan pada Tuhan kekhawatiranmu, betul, dalam doa permohonan ucapan syukur. Yuk kita jalan hidup ini dengan enak. Itu yang Tuhan mau. Yesus mati untuk kita, lihat. Yesus mati untuk kita. Supaya kita, hidup kita, enggak lagi seperti berhadapan dengan kematian. Yesus sudah mati untuk kita. Artinya apa? Jalani hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Saya kalau bangun pagi sih saya cek diri saya. Kalau seandainya saya bangun itu kok kayaknya saya kok sepertinya bangun itu kok ada kegelisahan. Saudara pernah enggak? Oh, itu saya harus selesaikan dulu dengan diri saya, bukan orang lain. Kok gelisah saya pagi ini? Kadang-kadang ada firasat apa ini? Firasat apa? Itu bukan firasat, saudara. Jangan terlalu cepat mengatasnamakan firasat. Bagi saya, daripada saya capek mencari tahu kenapa saya gelisah, saya usir aja kegelisahan. Saya katakan dalam nama Yesus saya nggak mau gelisah pagi ini. Haleluya, haleluya. Saya usir dulu dari hati saya. Saya nggak mau terbawa dengan kegelisahan itu. Supaya apa? Sepanjang hari sukacita, happy. Amin, saudara. Termasuk juga kalau tiba-tiba saudara duduk di satu tempat, saudara mengalami kegelisahan, jangan diikuti, sakit. Itu yang buat orang lama-lama bunuh diri, saudara. Jangan diikutin. Kan Yesus katakan, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Datang aja sama Tuhan, doa aja. Itu sebabnya saya suka katakan pada saudara, gereja ini terbuka. Setiap hari kalau saudara mau datang berdoa, daripada gelisah di rumah, lari kemana-mana, datang ke sini. Saudara, di sebelah ini kan kita lagi proses, udah dikerjakan sebelah, tinggal jebol ini kita akhirnya menyatu dengan mall. Jadi nggak ada di luar sana, jadi menyatu dengan mall. Saya usul sih, buat dong kafe kecil di situ. Supaya orang kalau hari Minggu atau luar hari Minggu, boleh alasan gereja sekedar minum kopi. Teman-teman, iya nanti kita siapkan kopi dan snack di sana, bayarnya sukarela. Yang penting sukacita. Wah ini orang katakan, kita siapkan kopi di situ. Ya teman-teman katakan, boleh juga, asik juga itu. Jadi saudara pada nongkrong di mana-mana, nongkrong sini nanti, bayarnya sukarela. Kalau lagi suka rela, kalau nggak rela nggak suka. Artinya suka rela kan begitu, kalau lagi suka rela kan, kalau nggak suka nggak rela, nggak apa-apa juga. Oke. Buat hidup ini enak lah saudara. Amin saudara. Ayo, yang suka nongkrong, nanti nongkrong di sini. Semoga ide saya diterima saudara. Lagi didesain, oke? Nah akhirnya saudara kesimpulannya begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tolong saudara lihat, Yesus mati untuk saudara, untuk saya. Supaya kita dalam hidup ini mengalami hidup. Saudara pernah dengar barangkali pernyataan mengatakan orang ini hidup tapi tidak menikmati hidup. Atau barangkali saudara pernah katakan pada diri saudara, saya memang hidup tapi saya tidak menikmati hidup. Itu bukan keinginan Tuhan. Tuhan ingin saudara hidup dan menikmati kehidupan. Amin saudara. Menikmati kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita.